Halo, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu selama kami beribadah dari tadi. Sekarang kami akan mulai berjumpa dengan Tuhan berkati selain ini yang akan mengajar kami berilah hikmat dan kebenaran agar kami semua dapat mengerti setiap apa yang telah Dia jelaskan. Terima kasih Tuhan untuk doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Greetings. Oke, good morning, shalom. Please be seated. Ya, silakan duduk. Ya, apa kabar hari ini, teman-teman? Oke, nice. Baik. Hari ini sebelum kita belajar, ya, Sir akan cek dulu daftar hadir. Michelle, oke, bisa raise hand atau angkat tangan. Tasya, oke. Natalie, oke. Nathaniel, Cheryl, Karsten, Rafael, oh sakit. Bu Weana, Abel, Kalista, Silo, Manuel. Can you speaking louder? Vika, ya. Kevin, oke. Carmen, Gabriela, Petra, Rafael, Mandiangan. Oke, dua-dua ya Rafael. Kodi, Mikaela, Johanna, Matthew, Kylie, Alinsky, Aufi, Alan, Sheila, Princess, Patricia, Asher, Deswitly. Oke, berarti hari ini ada 4 ya yang tidak masuk. Teman-teman, bisa sebelum kita lanjut, saya minta teman-teman untuk berdiri. Kita mau ice breaking sebelum belajar. Oke. Bisa ikuti gerakannya ya. Wow. Ya, semua buat gerakannya. Monkey, monkey. Elephant. Lompat di tempat saja ya.
Tiger. Roar. Ya. Oke, nice. Jam di tempat saja ya. Oke, sekali lagi. Monkey style. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal sel. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di dalam pertemuan ini, teman-teman bisa lihat dan baca. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang kedua, teman-teman akan diajak untuk mengamati video penggunaan mikroskop untuk mengamati objek yang mikroskopis. Dan yang ketiga, akan mengkomunikasikan lewat presentasi hasil yang sudah teman-teman buat dalam pengerjaan tugas di hari ini. Nah, hari ini teman-teman sudah duduk, sudah duduk secara berkelompok. Jadi pembagian kelompok berdasarkan asesmen diagnostik, berdasarkan kebutuhan belajar teman-teman. Nah, sesuai dengan tempat duduk yang sudah diatur, ini adalah teman-teman di dalam kelompok kalian. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan yang ini kelompok 5. Oke? Oke. Nah, sebelum lanjut, saya mau ajak kita untuk sama-sama berpikir, atau ada yang sudah tahu apa yang kalian ketahui tentang sel dan bagaimana kita dapat melihatnya. Ada yang sudah tahu apa itu sel? Ada? Yang so pernah baca mungkin atau cari tahu? Boleh? Apa itu sel? Iya, sel unit terkecil makhluk hidup. Tepuk tangan dulu buat Gabriel. Ya. Kemudian bagaimana kita dapat melihat sel? Iya, baik sekali. Harus menggunakan mikroskop. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan menayangkan video, ya, video berkaitan dengan materi kita hari ini. Harap teman-teman dapat memperhatikan video berikut. Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di benak kalian? Apakah sesuatu yang kecil, berbentuk kotak atau bulat, atau justru sekat-sekat? Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam video ini kita akan belajar memahami apa itu sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Yuk simak video berikut ini. Hal yang perlu kita pelajari adalah tahap pertama ini adalah apa itu sel. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di benak kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang dimaksudnya? Sekarang mari kita bandingkan dengan bangunan kelas kita. Asumsinya bunga dan kelas. Apa yang dimaksud bangunan ini? Materi apa yang membuatnya? Ruangan kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan material lainnya. Nah, identik dengan bunga yang berada di taman. Bunga yang ada di taman tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tetapi seluruh itu tersusun dari sel.
Dari sini kita tahu bahwa sel merupakan unit atau bagian kecil yang menyusun kehidupan hidup. Sel begitu kecil dan tak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga adalah seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik untuk yang besar maupun yang kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta diri. Nah, tadi saya mengatakan bahwa para ilmuwan ini menggunakan suatu alat untuk mengamati sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat tersebut. Apa saja? Mikroskop. Para ilmuwan yang peneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa mikroskop, teori tentang sel tidak akan tercipta, dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon X. Mikroskop sangat penting dalam penelitian. Dua karakteristik yang dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun neutron, adalah perbesaran dan resolusi gambar. Perbesaran berhubungan dengan perbesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar yang diamati. Nah, sahabat, kita amati bagian-bagian mikroskop. Kita amati bagian mikroskop dari bagian paling atas. Ada lensa okuler yang berfungsi untuk memeriksa penampakan objek. Selanjutnya ada tabung mikroskop yang merupakan penggabung lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, selanjutnya ada pembuka atau tempat lensa objektif. Di sini ada lensa objektif yang digunakan untuk memperbesar objek. Nah, selanjutnya ada lengan atau bagian yang biasa digunakan untuk memegang ketika memindahkan mikroskop. Selanjutnya ada tombol pengatur pemusat yang mengatur intensitas cahaya. Nah, untuk mengatur fokus ini ada yang mengatur mikrometer dan makrometer, atau biasanya digunakan mikrometer untuk mengatur terus, mikrometer untuk mengatur kasar, yang sama-sama digunakan untuk memfokuskan bayangan yang ada. Nah, selanjutnya ada biasa mikroskop yang menjaga kedudukan mikroskop. Ada juga meja objek dan juga lampu atau sudut cahaya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Perlu saya ketahui bahwa perbesaran mikroskop sangat dipengaruhi oleh perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Hasil perbesaran total merupakan perkalian dari perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Sahabat bisa perhatikan tabel berikut untuk menambah pemahaman bagaimana perbesaran total yang merupakan perkalian dari perbesaran lensa okuler dan lensa objektif. Oke, cukup ya sahabat untuk pembahasan kali ini. Tetap semangat cari referensi sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan merdeka belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Dah. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Saya akan menjelaskan singkat ya berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu yang pertama, sel. Apa sih sel itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Leoni, sel adalah unit paling kecil penyusun tubuh makhluk hidup, tepat sekali. Nah, peran sel ini melakukan fungsi dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Baik kita beraktivitas, datang di sekolah saat ini, itu adalah bantuan atau kerja peran daripada sel. Nah, struktur dasar sel ini memiliki 3 komponen utama, membran sel, sitoplasma, dan
inti sel. Lalu kemudian mikroskop. Tadi juga sudah dijelaskan dari video. Singkatnya, alat untuk mengamati objek seperti sel yang tidak dapat dilihat dengan mata, ya, karena dia ukurannya mikroskopis, jadi harus menggunakan mikroskop. Tadi juga sudah dijelaskan jenis mikroskop, ada mikroskop cahaya dan juga elektro. Dan manfaat memungkinkan pengamatan dan pemahaman mendalam tentang sel. Nah, sel dibagi atas dua, sel hewan dan sel tumbuhan. Ini dia gambar dari sel hewan. Teman-teman bisa lihat bagian-bagian atau organel-organel penyusun sel hewan itu sendiri. Nah, bagian-bagian atau organel-organel ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian ada sel, ciri-cirinya, sel tumbuhan. Sama juga memiliki organel-organel penyusun sel tumbuhan itu sendiri. Ada sitoplasma, RE atau retikulum endoplasma, ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, tempat menghasilkan ATP, adenosin trifosfat pada sel itu sendiri. Untuk apa? Supaya dapat bertahan hidup. Kan energi, setiap orang, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi. Dan organel-organel sel lainnya. Bagaimana dengan ciri-ciri sel tumbuhan? Nah, ini dia. Memiliki dinding sel dan kloroplas. Ini yang perbedaan mendasar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan tidak ada kloroplas atau zat hijau daun. Kloroplas itu berfungsi itu tempat pembentukan energi lewat fotosintesis. Kalau sel hewan tidak ada, ya. Kemudian bentuk sel biasanya tetap dan berstruktur. Mengandung vakuola besar yang menambah tekanan turgor. Nah, ini perbandingan atau perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding selnya, kloroplasnya tadi yang saya sebutkan, dan juga vakuola. Ini hanya pada sel hewan. Oke, saat ini saya akan membagikan LKS untuk kelompok, ya. Dan kelompok disilakan untuk bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk, ya. Silakan. Ini bisa berbalik badan dengan teman-teman kelompok. Ini, guys. Ini Kylie. Nih. Oke, referensinya teman-teman bisa menggunakan buku atau juga kalau kelompok punya gadget untuk bisa mengerjakan bisa, tapi tidak semua ya menggunakan gadget. Satu kelompok bisa 2 saja. Nah, sambil teman-teman mengerjakan lembar kerja, coba perhatikan video yang kedua ini, bagaimana penggunaan atau langsung pada pengamatan benda yang mikroskopis atau tumbuhan atau daun yang digunakan dalam proses pengamatan oleh mikroskop. Perhatikan, ya. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan menggunakan mikroskop. Adapun mikroskop yang akan digunakan adalah mikroskop molekuler sumber cahaya matahari. Sebelum melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita akan membuat preparat dasar. Adapun yang akan diamati adalah sel bawang, kemudian di sini ada gelas objek, ya. Kemudian ini ada tekstur penutup, ini ada tentunya dan air,
kemudian ini ada silet ataupun menggunakan kaca atau apapun, dan ini ada tisu atau tisu menggunakan kertas kain yang untuk membuat pemilihan air. Jadi langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat berbalut basah. Ya. Kita pastikan dulu ya, kaca objeknya atau gelas objeknya dalam keadaan bersih, begitupun dengan kaca penutupnya dalam keadaan bersih. Kita berikan dulu tetesan air yang sampai botolnya berdarah ya pada kaca objeknya atau gelas objeknya sedikit. Kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita ambil sayatan dari bawang merah ini. Kita akan mengamati sel epidermis dari bawang merah. Untuk mengambil sel yang paling tipis, ambil tipis begini. Bisa juga dengan alat bantu pinset, ya, dengan menggunakan alat bantu. Kita ambil ya, satu dengan alat bantu pinset, ya. Lalu kita tempatkan di atas air, di atas cabai tadi yang ada air ini. Kita ratakan, ya. Kita ratakan. Kalau dirasa kurang airnya, kita tambahkan lagi. Selanjutnya ambil penutup. Kemudian ini harus hati-hati yang sampai ada bumbu udara. Nah, kita salah satu ujungnya dulu dari kaca penutup, lalu kita lepaskan secara perlahan sambil ditekan juga, diratakan agar tidak muncul gelembung udara. Tekan secara perlahan, jangan sampai ada gelembung udara. Kelebihan airnya bisa diserap dengan kertas air atau dengan kertas tisu. Pastikan di bagian tengahnya, kalau di bagian pinggir dari bawang merah ada lumut tidak apa-apa, asal bagian yang di antaranya tidak ada lumut udara. Seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Oke, coba perhatikan ya. Tempatkan di tempat yang kokoh, tempat yang rata. Kemudian kita lakukan pengamatan mulai dari kebesaran yang paling kecil 4 kali. Ini lensa objektifnya, ini yang 10 dan ini yang 40. Kita mulai pengamatan dari pengamatan yang skalanya paling kecil. Sebelumnya pastikan ya cahaya masuk ke bagian lubang dari ini sudah. Selanjutnya kita tempatkan, ini kita hidupkan dulu, kita tempatkan. Dan kita amati dari respon ini bisa turunkan dan kita rasa ya makrometer ini langsung sudah tampak ya. Saya epidermis dari bawah ini tinggal beberapa sebentar lagi ini semakin jelas. Ini tumpukan batu bata ya, terlihat seperti tumpukan batu bata.
selanjutnya nih di perbesaran 40 ini selanjutnya digambar ya. Saya dari bawang merah yang tampak dari pemanasan ini, lalu siapkan alat tulis untuk menggambar. Sekarang kita lihat pakai HP ya. Ini yang perbesaran objektifnya 4, adapun populernya ini 10 ya. Pengamatan yang perbesaran objektifnya 4 kali selesai, kita lanjut ke perbesaran objektif yang 10 kali ya. Kita putar, ingat ininya harus dinaikkan dulu ke atas, lalu kita turunkan kembali. Ini nyampe, nah dilihat dulu kira-kira sudah sampai dalam mendekat. Kita nanti lalu putar pemutar halusnya. Sekarang kita akan coba pakai kamera. Nah itu lihat ya, seperti itu. Nah ini yang objektifnya sudah berapa inti sel ya. Ini yang besar. Kalau sudah kebesaran 10 kali, kita lanjutkan ke ukurannya. Objektifnya 40 kali. Ingat ini jauh ke atas. Kita lihat jangan sampai menabrak objek ya. Nah ini hasil penggambaran kebesaran objektif 4 kali, 10 kali, dan 40 kali ya. Nah, ini adalah video penggunaan mikroskop lewat pengamatan bawang ya, sel bawang merah. Di sini juga sudah ditampilkan hasil pengamatan. Nanti untuk pertemuan berikut baru kita akan memegang langsung mikroskop tersebut. Nah, sekarang teman-teman, Sir sudah mengajak untuk duduk secara berkelompok. Silakan kerjakan lembar kerja yang sudah Sir bagikan ke teman-teman. Mungkin Sir akan memberikan waktu 20 menit menyelesaikan LKS yang sudah dibagikan. Sambil juga kelompok membuat mini video ya. Mini video tutorial penggunaan mikroskop. Tadi saya sudah menampilkan penggunaan lewat pengamatan sel bawang merah ya. Yang lain dalam kelompok bisa mengerjakan LKS, kemudian ditunjuk membuat mini video tutorial penggunaan mikroskop. Silakan. 20 menit ini saya serahkan ke teman-teman. Silakan berdiskusi, menjawab LKS-nya. Ya, di presentasinya Sir sudah taruh. Kalian tidak ada gadget? Ya, bisa pakai buku atau gadget untuk referensi teman-teman dalam mengerjakan LKS tersebut. Ya. Yang boleh, bisa juga video presentasi Canva tutorial bebas, terserah teman-teman mau desain seperti apa video tutorial penggunaan mikroskop. Oke, siap, thank you. Video tentang tutorial menggunakan atau penggunaan mikroskop. Oke, silakan teman-teman, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Sir. Silakan berdiskusi. Sudah selesai?
Semangat mengerjakan. Oke, kalau ada kendala bisa bertanya ke Sir ya. You can find on wow. Ini untuk tugas video ya, kelompok mini video. Oke, silakan. Apakah kalian ada kendala? Tidak ada? Oke, lanjutkan. Apakah ada kendala? Ada sih. Ada? Oh, enggak ada. Nice. Lanjut. Apakah kalian ada kendala? Aman? Oke, nice. Lanjut. Lanjutkan. Ada kendala? Aman? Oke, lanjutkan. Apakah kalian ada kendala? Tidak. Oke, lanjutkan. Saya berharap memaksimalkan waktu yang diberikan untuk bekerja sama dengan baik secara kelompok, ya. Sambil juga jangan lupa ada tambahan untuk membuat mini video ya, tutorial penggunaan mikroskop oleh kelompok. Oke, mau kemana? Oke, silakan. Kunci itu ya.
izin ke toilet. Ya, Carol, ada apa? Iya, jadi ini satu apa? Oh, yang penting ada identitas nomornya supaya bisa lihat oh ini satu, bagian satu dan satu. Oke, thank you, Carol. Jangan lupa ya untuk video mini tutorial penggunaan mikroskop. Petra, sedang apa? Mohon untuk tidak main ya. Kalian sekali menghadap depan. Kamu menghadap ke sana.
Videonya sudah sampai di mana? Yang lain boleh buat LKS yang dipercayakan untuk membuat video. Oke? Oke. Kemudian disuruh di sini. Namanya. Tolong jangan bermain ya. Dikerjakan. Alinsky. Tolong untuk tidak main-main. Ya, kalau sudah selesai bisa diskusi, jangan ada. Ya, bantu kalau sudah selesai, bantu, saling membantu. Ini kan satu kelompok. Mini sederhana saja ya, Princess. Mini sederhana. Yang penting di dalam video menjelaskan tutorial penggunaan mikroskop. Entah itu teks atau gambar, kemudian dibuat video, terserah. Bebas berekspresi. Ini sudah video. Mana DP tutorial menggunakan mikroskop? Setelah mengerjakan tugas kelompok ini, nanti serahkan tunjuk dua kelompok akan melakukan presentasi, baik LKS dan video mini tutorial penggunaan mikroskop. Ya, ada dua kelompok yang akan ditunjuk. Tiwatu. Ya, Leoni.
Sudah ada yang selesai? Oke. Oke, izin ya. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Bisa angkat tangan kelompok yang sudah selesai? Angkat tangan semua. Semua anggota kelompok. Sudah selesai? Oke. Oke, berarti kelompok ini yang mau presentasi LKS ya. LKS itu Untuk menggunakan mikroskop, pertama letakkan mikroskop pada permukaan. sudah videonya sudah selesai. Oke. The video. Oke. Ya, silakan. Ya, Sweetly, izin ke toilet ya.
Oke. Apakah sudah selesai? Oke. Oke, saya akan langsung menunjuk ya apabila sudah selesai semua perwakilan kelompok yang akan melakukan presentasi dari hasil diskusi. Baik presentasi LKS, tapi juga video mini yang sudah dibuat. Video tutorial penggunaan mikroskop. Untuk mini video kelompoknya Mikaela yang akan presentasi mini video tutorialnya, dan untuk lembar kerjanya oleh kelompok yang ini, kelompoknya Kevin. Presentasi hasil yang sudah diperoleh. Masih ada 5 menit, silakan Mikaela melanjutkan videonya. Mini video. Jadi videonya ya, oke. Nanti kelompok yang akan presentasi bisa nanti tampil di depan.
Sudah selesai? Oke. Waktu sudah habis ya, diskusi sudah berakhir dan juga saya sudah berkeliling melihat sudah beberapa kelompok yang menyelesaikan LKS ini dan kita akan segera mempersilakan kelompoknya Kevin untuk presentasi hasil diskusi lembar kerja yang sudah dibagikan berkaitan dengan mikroskop serta gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok Kevin. Silakan presentasi kelompok, maju di depan. Ya, LKS-nya di bawah. Nanti bergantian ya. Kuat suaranya supaya bisa kedengaran oleh teman-teman. Nah, mari kita saksikan kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusi mereka. Shalom. Sekarang kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja siswa kami. Pertama, struktur sel tumbuhan. Nama struktur retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein dan transportasi zat. Kemudian inti sel berfungsi sebagai pusat kendali sel, mengatur aktivitas sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, dan mengatur pembelahan sel. Kemudian membran plasma, penghalang selektif yang mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, melindungi sel dan komunikasi antar sel. Kemudian dinding sel memberikan bentuk dan perlindungan pada sel, menjaga sel tidak pecah akibat tekanan. Kemudian mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Kloroplas menyertakan yang proses energi dalam mana? Oh ini kloroplas merupakan dalam proses fotosintesis dan apa ini? Menunggu baca matahari menjadi energi dalam bentuk global. Oke. Teman-teman untuk organ apa yang tadi presentasikan? Sel tumbuhan. Bisa dibandingkan dengan kelompok, apakah ada kesamaan atau perbedaan berkaitan dengan organ sel juga fungsi? Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya sel apa? Tumbuhan. Hewan. Oke.
Selanjutnya, organel sel hewan. Yang pertama, membran sel. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi kimia sel. Yang ketiga, mitokondria. Fungsinya menghasilkan energi. Yang keempat, retikulum endoplasma. Fungsinya tempat sintetis dan transport protein. Yang kelima, ribosom. Fungsinya tempat sintetis protein. Dan yang keenam, badan Golgi. Mengolah, modifikasi, dan mengemas protein setiap lipid. Nukleus mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. 8. Nukleus membentuk ribosom. 9. Sentromum berperan dalam pembelaan sel. 10. Lisosom menghancurkan zat asing atau organel rusak dalam sel. Peroksisom menguraikan asam lemak dan menetralisin racun seperti hidrogen dan peroksida. Kami juga berdiskusi tentang bagian-bagian mikroskopik. Yang pertama ada lensa okuler, yang kedua tabung mikroskop, yang ketiga revolver, keempat lensa objektif, kelima lengan mikroskop, keenam makrometer, ketujuh mikrometer, ke-8 meja preparat, ke-9 penjepit preparat, ke-10 diafragma, ke-11 cermin pencermin, ke-12 kaki mikroskop, dan yang terakhir alas mikroskop. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih untuk presentasi yang sangat epik ya, berkaitan dengan lembar kerja yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, kita akan lanjut. Nanti sebentar, kalau ada pertanyaan atau sanggahan berkaitan dengan hasil presentasi kelompok, disilakan kepada teman-teman ya. Sebelumnya kita akan lanjut dengan kelompok 5 kan? 4. Kelompok 4 berkaitan dengan video mini tutorial menggunakan mikroskop. Silakan tampil ke depan. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan maju di depan. Maju di depan, ayo silakan. Maju di depan. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Nanti sampaikan saja, mau putar lewat ini, disaksikan. Kan video ini kan penggunaan. Perkenalkan dulu kelompok. Silakan. Maju di depan semua cepat menghadap teman-teman, tidak membelakangi. Oke, silakan. Satu, dua. Shalom. Kami dari kelompok 4 dan pada hari ini kami akan menunjukkan video hasil dari tutorial penggunaan mikroskop.
Perkenalkan, nama saya Sheila. Lalu siapkan spesimen yang akan diamati di atas kasur. Pilih lensa objektif dengan lensa latih tugas besar melalui fokus untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Sesuaikan pencahayaan atau lensa untuk meningkatkan kualitasnya. Jika diperlukan, pakai lensa objektif dengan lensa yang lebih. Terakhir, catat unsur pengamatan dan dibersihkan di mikroskop setelah digunakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mini video penggunaan. Jadi videonya dibuat penjelasan ya, penjelasan berkaitan dengan penggunaan mikroskop. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok. Nanti bandingkan dengan yang sudah teman-teman buat ya. Untuk yang lain nanti akan desain ya, hasil karyanya dikumpulkan kepada Sir. Kalau ada yang belum selesai harus diselesaikan. Ini fungsinya the function where. Ini kelompok sudah bisa dikumpulkan. Nah, ini kelompok sudah selesai. Oke. Ini sudah selesai atau belum? Oh, belum selesai. Ini sudah selesai. Semua sudah. Oke. Saya Sir tambah dengan kelompok ini ya untuk presentasi, silakan. Kelompok 3, silakan maju di depan. Presentasi lembar kerja yang sudah dibuat. Bisa yang sana. Tenang ya. Oke, silakan kelompok, dipersilakan kelompok 3 untuk presentasi. Shalom, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Pertama, struktur sel tumbuhan. Pertama, ada mitokondria menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Kedua, ada nukleus, tempat pembentukan ribosom. 3, ada nukleus, mengatur aktivitas sel dan menyimpan farmsasi genetik. 4, retikulum endoplasma, membantu sintesis dan transportasi protein. Kelima, kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis. 6, dinding sel, memberi bentuk tetap dan melindungi sel tumbuhan. Ketujuh, vakuola, menyimpan air, cadangan makanan, dan sisa metabolisme. Kedelapan, sitoplasma, tempat berlangsung reaksi metabolisme sel. Kesembilan, membran sel, mengatur keluar masuknya zat besi dan ke dalam sel. Organel sel hewan. Yang pertama, membran sel, melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Kedua, nukleus, mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Ketiga, retikulum endoplasma, mensintesis protein dan lipid. Keempat, ribosom, mensintesis protein. Yang terakhir, mitokondria, menghasilkan energi. Bagian-bagian mikroskop. Pertama, lensa okuler. Kedua, tabung mikroskop atau tubus. Ketiga, lengan mikroskop. Keempat, makrometer atau pemutar kasar. Kelima, mikrometer atau pemutar halus. Keenam, revolver. 7, lensa objektif. 8, penjepit preparat. 9, meja preparat. 10, diafragma. 11, cermin atau reflektor. 12, kondensor. Ke-13,
kaki mikroskop. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Ya, kelompok ini apakah videonya sudah selesai? Sudah selesai. Mini video sudah selesai. Oke, silakan segera. Iya, akan ada presentasi untuk satu video lagi. Terima kasih. Nice job. Oke ya, kita satu kelompok lagi untuk presentasi video. Mini video tutorial penggunaan mikroskop oleh kelompok 5 ya. Silakan. Oke, kalau sudah langsung kirim ke WhatsApp kelompok biar presentasi. Oke. Bisa kumpul LKS-nya kelompok ini. Oke, terima kasih kelompok. Oke, teman-teman, demikian ya untuk materi kita hari ini berkaitan dengan mengenal sel. Tentunya pembelajaran hari ini tentang sel, teman-teman sudah bisa memahami apa itu sel, kemudian organel penyusun sel, serta alat yang digunakan untuk melihat sel itu sendiri yaitu mikroskop. Nah, lalu apa saja hal baru yang teman-teman dapat di pembelajaran hari ini? Apa? Fungsi sel. Nice. Apa lagi? Apa? Cara menggunakan mikroskop. Apa lagi? Bagian-bagian sel. Ini yang tadi apa tadi jawabannya? Cara menggunakan mikroskop. Oke, nice. Cara menggunakan mikroskop. Ada lagi hal baru yang didapat? Akhirnya kita tahu ya bagaimana menggunakan mikroskop. Nah, teman-teman bayangkan kalau di dunia medis tidak ada mikroskop, ya, pasti akan kacau. Terima kasih teman-teman untuk kerjasama hari ini. Ya, saya memberikan apresiasi untuk kelompok yang menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, untuk pembelajaran minggu depan ya kita akan kembali berjumpa dengan topik yang baru, dengan materi yang baru dan aktivitas yang baru. Hari ini kita akan memberikan umpan balik, teman-teman. Sir sudah bagikan kertas feelings, emotion, and emotion. Nah, mulai dari kelompok 1, teman-teman kelompok yang lain akan memberikan tanggapan dengan contoh misalnya bagaimana tanggapan untuk kelompok 1, yang lain bisa kasih tunjuk emotion seperti ini. Contoh, ya contoh, memberikan umpan balik untuk kelompok 1. Nah, sekarang langsung saja kelompok 1, Sir, silakan siapkan emotion untuk kelompok 1. Sudah? Sudah? Oke, kelompok 1 angkat emosi dari kelompok lain. 3. Ada. Oke. Wow, ini datar aja. Ini apa? Ini tertawa. Oh, data dia. Oke, aman. Oke, data. Oke, kalau Sir kasih ini kelompok 1.
Oke, tepuk tangan. Kelompok 2, ayo berikan emotionmu ke kelompok 2. Satu, dua, tiga, angkat. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, nice. Ya, dulu tak tahu begini sendiri. Boleh ini karena ada konsentrasi. Aduh, balas. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 cepat angkat. Ini respon ya. Oke, nice. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 sekali ini. Oke, tetap. Oke, sekali lagi saya minta tepuk tangannya. Oke. Nah, terakhir kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa ya. Untuk link refleksi akan saya bagikan ya ke teman-teman lewat grup kelas ini. Kita akan menutup pertemuan kita di hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Teman-teman semangat belajar ya di kelas 8 ini supaya bisa naik ke kelas 9. Oke, kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kevin. Oke, silakan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran IPA di hari ini. Kiranya Engkau berkati kami agar kiranya kami boleh memahami setiap materi yang ada. Juga Serendi yang kiranya Engkau berkati agar kiranya boleh terus diberkati. Ini doa kami Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Amin. Greetings. Oke, see you next time. Silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Silakan duduk bersama dengan Serendi. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat pagi. Ya. Bye bye semuanya. Sampai jumpa. Tenang dulu ya.